Pembacaan Alkitab kita dari Injil Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Namun, kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum, atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia kita mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, menempati posisi jabatan yang bagus, yang tinggi, sebagai pemimpin, sebagai bos, begitu ya, itu memang sangat menggoda, sangat menggiurkan. Para murid juga berpikiran demikian. Tapi untuk memahami pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, pertama-tama saya memberikan reka ulang dulu, rekonstruksi apa yang ada dalam benak para murid, yang dipikirkan mereka tentang Mesias, dan berbanding terbalik dengan apa yang mau dipesankan oleh Tuhan Yesus, apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perannya, dalam pelayannya. Bapak Ibu, sama seperti kebanyakan orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi sangat mendamba hadirnya sosok pemimpin bagi mereka, yang dalam bayangan mereka Mesias harus segera hadir. Mesias harus segera datang. Tapi Mesias yang dimaksud ini dalam makna yang terbatas, sederhana, itu adalah Mesias sebagai raja. Raja yang memakai mahkota,
raja yang duduk di singgasana, raja yang memerintah. Dan karena mereka saat itu ada dalam status di bawah kekuasaan sebagai koloninya Kekaisaran Romawi, maka raja yang hadir itu harapannya menjadi pemimpin pemberontak, pemimpin pasukan dan pemimpin rakyat untuk melawan Kekaisaran Romawi. Dan kalau itu berhasil, maka mereka akan menjadi bangsa yang merdeka. Karena memang praktis dari kurun waktu selama kurang lebih 600 tahun, mereka itu berganti-ganti penguasa. Mulai dari Babel, karena mereka dibuang ke Babel lalu dikembalikan lagi. Babel runtuh diganti dengan kekuasaan Persia. Persia kemudian bergabung dengan kerajaan Media sehingga mereka menjadi Persia Media. Dan wilayah kekuasaannya ini begitu luas. Dari sebelah barat India terus sampai ke perbatasan Eropa, Turki ke sebelah utaranya. Ke selatannya ke Arab dan juga sampai hendak memasuki Afrika. Itu wilayahnya. Selepas dari Persia Media, mereka di bawah kuasa Makedonia, di bawah kepemimpinan Alexander the Great, Alexander Agung, yang dalam usia sangat muda sudah menjadi penguasa kurang lebih sepertiga bumi. Kekuasaannya lebih besar daripada wilayahnya Persia Media. Bahkan di masa hidupnya Alexander the Great itu berharap bisa menguasai India. Tapi dari hasil obrolannya dengan India, ia kemudian mengundurkan diri. Oke, jangan, India jangan aku kuasai. Alexander the Great, the Conqueror, ya. Sesudah Alexander the Great, Makedonia berganti menjadi Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi ini berkuasa sangat lama. Baru nanti akan runtuh kurang lebih di tahun 400-an. Jadi berapa ratus tahun itu di bawah kuasa. Dan dalam kurun waktu ini orang-orang Yahudi tidak pernah menjadi orang-orang merdeka. Karena mereka mutlak selalu di bawah penguasa. Jadi dalam asumsi orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Tuhan Yesus, harus ada seorang Mesias yang akan memimpin pemberontakan terhadap Kekaisaran Romawi dan kemudian memiliki sebuah negara berdaulat. Itu pikirannya. Dan saat itu ada banyak orang yang digadang-gadang, dipersiapkan juga untuk menjadi Mesias. Salah satunya itu adalah Yesus Kristus. Para murid percaya bahwa Yesus memang menjadi Mesias. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertanya dalam sebuah kesempatan terbatas di antara Yesus dengan para murid, kata orang, "Siapa aku?" Beberapa murid bilang, "Kau adalah Elia. Kau adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit." Tapi itu kata orang kan. Menurut kamu, siapa aku? Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias dari Allah. Konsepsi mereka jelas sekali bahwa Yesus ini adalah Mesias, tapi dalam pemahaman yang terbatas, pemahaman sebagai raja yang bertahta. Singkatnya, raja politik. Kira-kira begitu ya. Kalau boleh disingkatkan dengan istilah itu. Dalam konsepsi mereka, Yesus ini satu ketika dalam momen yang tepat akan memimpin rakyat untuk melakukan pemberontakan. Dalam benak Yudas itu juga. Sehingga Yudas berharap pada saat malam waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus itu kira-kira bilang, kalau saudara kita, tetangga kita gitu bilangnya begini, ketika ditangkap ya kan,
Malam itu Yudas datang lalu mulai mencium Tuhan Yesus. Itu ciuman yang biasa, salam sebetulnya. Guru salam, kalau zaman kita mah ya salam cipika cipiki gitu biasa sebenarnya gitu kan. Jadi bukan dengan maksud apa gitu kan, bukan dengan maksud nggak biasa. Karena diantara mereka ya sangat terbiasa salam gitu ya, cipika cipiki, cium kudus gitu ya. Harapan Yudas ketika Yudas datang bersalaman, dilanjutkan dengan datangnya para prajurit yang akan menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengatakan, maaf, ini menggunakan istilah dari tetangga kita aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Pekik perjuangan Bapak Ibu. Supaya orang-orang yang ada di belakangnya, karena Yudas itu gak sendirian di belakang. Karena ada orang yang mengamat-amati dan siap melakukan gerakan. Makanya kan orang tahu, oh itu yang dicium. Tahu kan? Yudas, oh itu yang dicium oleh Yudas, itu tangkap dia. Kan begitu kan? Karena di belakang ini udah ada, udah siap. Dan perlu diingat bahwa Yudas itu adalah salah seorang pemimpin gerilyawan pada masanya. Beberapa orang berspekulasi bahwa gerakan dari kelompoknya Yudas itulah yang menjadi bibit dari mata-mata dan juga intelijennya Israel zaman sekarang, Mossad. Pernah tahu? Pernah dengar nama Mossad? Itu intelijennya Israel sekarang. Itu ada yang berspekulasi bibit-bibit Mossad itu dari zamannya Tuhan Yesus, yaitu dari Yudas. Apa yang dipikirkan oleh Yudas, inilah yang dipikirkan banyak orang. Dan hampir semua murid ini, 12 murid Tuhan Yesus berpikiran seperti itu. Itu yang kemudian menjadi dasar bagi Yakobus dan Yohanes pengen dapat kuasa, pengen dapat posisi. Mesias, raja yang akan bertahta tentu membutuhkan tangan kanan dan tangan kiri, orang-orang kepercayaan. Dan mereka berdua yang mengajukan dirinya. Agak kurang ajar sih sebetulnya. Apalagi dengan kalimat yang disampaikan oleh mereka. Ada sedikit memerintah sebetulnya. Sadar atau nggak sadar, yang diucapkan oleh mereka ini, kalimatnya begini, guru, kami ingin, kata yang dipakai, ingin. Kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Murid ngomong begitu kepada guru. Bapak Ibu yang jadi guru ada? Ada Bapak Ibu yang jadi guru di sini? Angkat tangan. Ada yang jadi guru? Ada, Wak? Guru sekolah minggu boleh juga lah. Guru sekolah minggu. Misalnya murid Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu bilang, Kak, Cece, Ibu, Abang, Bapak, apapun lah sebutannya. Saya tuh ingin Bapak itu, Ibu itu memenuhi semua keinginan saya. Sok gimana rasanya Bapak Ibu? Minta ditekek nih anak kemarin. Ya kan? Minta dihajar kali ini anak kali ya. Rada-rada kurang ajar memang kalimatnya. Ya, maaf ya saya menggunakan istilah ini ya. Tapi itulah yang ada dalam benak mereka. Karena apa? Karena mereka sudah sangat tergoda, sudah sangat tergiur dengan posisi. Jabatan, status itu sangat menggiurkan Bapak Ibu. Karena di balik jabatan akan ada banyak keuntungan, biasanya begitu. Tadi saya heureuy gitu kan ya, sama siapa panitia tadi ya, yang bawa proposal ya. Mana tadi yang bawa proposal? Minta tanda tangan, di sana. Minta tanda tangan gitu kan. Iya, nggak apa-apa tanda tangan. Iya, mumpung masih belum mulai kebaktian, nggak apa-apa tanda tangan. Udah di padan ntar mah lupa gitu kan. Iya. Saya hitung 150.000, 2 tanda tangan 300.000, sampai 4 kali tanda tangan
600.000 gitu kan ya. Ya, ntar saya tagih ya. Hore Bapak Ibu, bercanda ini mah. Jabatan publik kadang-kadang itu beriringan antara tanda tangan dengan rupiah. Betul nggak? Jabatan publik tanda tangan beriringan dengan, kalau bukan rupiah ada makanan, kalau bukan makanan rumah, kalau bukan rumah yang minim-minim dikit lah kendaraan roda 4, minim-minim dikit nggak apa-apa roda 2, ya jangan sepeda tapinya gitu kan ya. Sampai nawar loh Bapak Ibu. Di balik jabatan publik itu ada yang mengiringnya. Di tengah-tengah masyarakat yang korup, seperti itulah yang terjadi. Inilah yang dipikirkan para murid. Sadar atau nggak sadar, mereka dibalut oleh pikiran korup sebenarnya. Loh, emangnya mereka nggak tahu Yesus ini Mesias dari Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat? Belum tahu Bapak Ibu. Kalau mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa mereka tahu, kalau mereka tahu Tuhan adalah Juru Selamat, niscaya pada saat Tuhan Yesus digiring ke Golgota, semua akan menggeruduk itu, akan membebaskan itu. Masa pemimpin karismatik begitu dibiarkan sendirian membawa salibnya ke Golgota? Apa yang membuat mereka kemudian mundur pada saat Yesus digiring ke Golgota? Karena mereka nggak memahami bahwa Yesus itulah Mesias dari Allah, nggak memahami bahwa itu adalah penebus, juru selamat, nggak memahami begitu. Kapan para murid baru memahami bahwa Yesus adalah Tuhan? Ada yang ingat pada saat Yesus bangkit? Enggak. Mereka baru ngeh sebentar dikit doang. Mereka tuh baru betul-betul ngeh pada peristiwa 40 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Itu membuat mereka baru ngeh, oh iya. Sebelumnya mereka nggak berpikir begitu. Maka dalam konsepsi dan dalam cara berpikir mereka di belakangnya nih, Yesus ini adalah raja politik, maka jabatan yang di kiri kanannya itu akan datang membawa keuntungan. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus hadir untuk memberikan pencerahan juga bagi mereka. Oke, emangnya kamu siap minum cawan ini? Oh, saya siap. Yesus bilang, iya memang kamu juga akan ngalaminya juga kok. Memang pada kenyataannya para murid ini kan memang mengalami penderitaan yang memang luar biasa. Cawan yang diminum oleh Tuhan Yesus juga mereka cicipi itu. Dari 12 murid Tuhan Yesus, hampir semuanya itu matinya tragis Bapak Ibu. Dalam pekabaran Injil, dalam misi pekabaran Injil, meninggalnya semuanya tragis. Salah satu yang paling saya ingat itu adalah Thomas, Rasul Thomas. Rasul yang berjalan paling jauh karena ia sampai ke India. Dan ia dimakamkan di Chennai. Nah, baru tahu ya. Nah, kira-kira begitulah gambarannya. Yang dianggap sebagai murid yang meragukan Tuhan Yesus, tapi justru yang berjalan paling jauh mengabarkan Injil. Bapak Ibu, ini kita kenali bahwa ternyata untuk memahami sosok Tuhan Yesus itu gak mudah juga. Loh, para murid ini yang 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus gak langsung serta-merta mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kok. Mereka butuh waktu. Tapi Tuhan Yesus juga hadir bagi mereka untuk mengingatkan dan menyadarkan, membuka cakrawala berpikir mereka. Oke, yang pertama cawan. Lalu yang kedua baptisannya. Emangnya kamu bisa jalani baptisan yang aku jalani? Bisa. Oke, memang bisa kalian, dan memang kalian akan menjalaninya kok. Oke. Tapi untuk hal itu ya, untuk ada di kiri dan kananku bukan urusanku. Nah, keceleklah mereka para murid. Tapi gara-gara itu jadi berantem mereka 12 orang ini. Karena begitu menggiurkan jabatan politik, jabatan publik ini sangat menggiurkan Bapak Ibu. Kenikmatan itu dahsyat gitu. Makanya orang rela korup,
Orang rela menghalalkan segala cara untuk sampai di jabatan publik, Bapak Ibu. Rela nyogok supaya jadi, macam-macam. Nah, tapi di sini kita mau belajar bersama, ternyata konsepsi mereka harus segera diperbaiki. Kalau kau ingin jabatan, kalau kau ingin jadi posisi di atas sebagai pemimpin, sebagai pemerintah, pikirkan lagi. Karena harusnya begini. Ini saya menggunakan pendekatan perawat dan pasien ya, Bapak Ibu. Nanti ada kata kerja aktif dan pasif yang akan saya gunakan. Pertanyaannya begini. Bapak Ibu, yang dilayani di rumah sakit itu siapa? Saya ulangi ya. Yang dilayani di rumah sakit itu siapa? Oke. Pasien berarti orang sakit. Jadi kalau Bapak Ibu ingin jabatan yang tinggi, statusnya tinggi, supaya mendapatkan layanan, dapat dilayani, semua keinginan dipenuhi, berarti sedang gini tahu. Seperti itu Bapak Ibu, karena orang yang dilayani berarti tidak mampu. Orang yang dilayani itu tidak mampu, tapi kalau kau ingin jadi yang terbesar, layani. Karena itu berarti kau mampu. Berarti kau sehat, kau punya daya, kau punya kemampuan. Menjadi orang-orang di sekitar Mesias adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu, dan dengan demikian adalah orang-orang yang mau melayani. Dan itu kita belajar mulai dari rumah, kita mulai belajar dari gereja untuk bisa kuat. Menjadi orang-orang di samping Mesias yang betul-betul mampu. Dalam banyak gereja, ini kritikan, jadi otokritik buat gereja juga. Dalam banyak kegiatan yang dilakukan oleh gereja, perayaan-perayaan yang dilakukan oleh gereja, atau juga ada proyek-proyek tertentu yang dilakukan oleh gereja, ada kalanya orang berusaha berada dalam posisi tertinggi. Supaya apa? Mendapatkan sesuatu. Kalaupun bukan materi, adalah soal saya. Ketua panitianya siapa? Saya. Kalau bukan saya kan nggak berhasil itu. Kalau bukan saya nggak jadi nih gedung gereja, susah. Kebanggaan mendapatkan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Kalau seperti itu, kalau masih mentalitas kita, kalau mentalitas masih seperti itu Bapak Ibu, berarti kita masih dalam posisi minta dilayani, bukan melayani. Mestinya dalam hal ini kita perlu belajar mentalitas dari Yohanes Pembaptis. Dia harus, aku membuka tali kasutnya aja pun gak layak. Tentang Yohanes Pembaptis ini kan ada lagunya di sekolah minggu kan ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama saja disembah, ku di tempat paling. Bila Yesus ditinggikan. Wah, dan terusnya. Bapak Ibu lebih tahu lah nyanyinya. Kita perlu belajar mentalitas dari lagu anak sekolah minggu juga kalau begitu. Jadi dengan demikian dari perikop yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus sedang berusaha memperbaiki mentalitas para murid. Bukan memposisikan, mencari posisi di atas supaya nanti dilayani, supaya nanti mendapatkan sesuatu. Di balik jabatan itu ada sesuatu yang akan mengiringnya, bukan itu. Tapi tunjukkan bahwa memang kau mampu, kau kuat, kau sanggup meminum cawan ini, kau sanggup menjalani baptisan ini. Buktikan itu. Itulah pendamping-pendamping Mesias.
Dan kita menjalani proses belajar seperti itu, proses pembentukan mentalitas itu, mulai dari rumah, mulai dari keluarga kita, dan kita lebih spesifik lagi, mulai dari diri sendiri. Nah, ada lagu lagi, ku mulai dari diri sendiri. Nah, silahkan nyanyi sendirilah. Mulai dari diri sendiri, mulai dari dalam. Mari belajar bersama dari kegagalan para murid yang memahami sosok Tuhan Yesus. Mari mengubah konsep berpikir kita, mengubah cara pandang kita tentang posisi kita dalam kehidupan ini sebagai abdi-abdi Tuhan Yesus. Betul-betul menjadi hambanya, sebagai pelayan-pelayan, sebagai orang-orang yang melayani, bukan mencari posisi untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Mari terus melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sikap mental yang siap mengabdi hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.